Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Lumayo dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang konsep esensial geografi, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih geografi itu? Berbicara tentang geografi, pasti berbicara mengenai ilmu pengetahuan yang menceritakan menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala alam, penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa geografi itu merupakan ilmu yang mengkaji segala fenomena di muka bumi, seperti penduduk, flora, fauna, batuan, tanah, air, iklim, dan interaksi yang terjadi antara berbagai fenomena tadi. Singkatnya, geografi adalah ilmu yang mendeskripsikan tentang bumi. Adapun yang dimaksud dengan konsep geografi yaitu unsur penting yang digunakan dalam mengenal dan memahami segala fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di bumi kita. Nah, dalam geografi, manusia juga merupakan salah satu objek yang menjadi kajian. Karenanya, belajar geografi dapat dikatakan sebagai belajar tentang gejala-gejala nyata yang ada dalam kehidupan manusia. Dari hasil belajar tentang gejala nyata ini, maka dalam diri kita akan terbentuk pola abstrak yang disebut dengan konsep geografi. Kemudian yaitu tentang konsep geografi. Konsep geografi itu sendiri terbagi menjadi 10 konsep, yaitu yang pertama konsep lokasi, yang kedua konsep jarak, yang ketiga konsep keterjangkauan, yang keempat konsep pola, yang kelima konsep morfologi, yang keenam konsep aglomerasi, yang ketujuh konsep nilai kegunaan, yang kedelapan konsep interpedensi, yang kesembilan diferensiasi, dan yang kesepuluh keterkaitan ruang. Nah, yang pertama itu lokasi. Lokasi merupakan variabel utama yang berperan dalam memberikan kejelasan mengenai posisi suatu tempat, benda atau objek, peristiwa maupun gejala yang ada di permukaan bumi. Dalam artian bahwa lokasi ini berkaitan dengan tempat di mana suatu fenomena atau peristiwa terjadi. Pada dasarnya, ada dua jenis lokasi yang dikenal dalam konsep lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama yaitu lokasi absolut. Nah, lokasi absolut adalah lokasi yang bersifat statis atau tidak bisa berubah dalam kondisi apapun, baik karena perbedaan iklim maupun waktu. Lokasi ini berpedoman pada titik astronomi bumi. Jadi, kita dapat melihat lokasi absolut suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Contohnya yaitu letak astronomis negara Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua yaitu lokasi relatif. Lokasi relatif kebalikan dari lokasi absolut, yakni lokasi yang dapat dilihat berdasarkan karakteristik wilayah lain yang berada di sekitarnya. Nah, lokasi ini memiliki sifat yang berubah atau berganti-ganti sesuai posisi objeknya saat ini. Nah, lokasi relatif ini juga sangat diperlukan dalam melakukan kajian, sehingga lokasi ini sering dikatakan dengan letak geografis. Contohnya yaitu, secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat
yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya yaitu jarak antara Kota Palu, Sulawesi Tengah ke Gorontalo di jalan umum yaitu 556,94 km. Jarak antara titik-titik dalam koordinator 341 km. Lalu, jarak relatif. Jarak relatif bisa dikatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun suatu biaya angkutan. Nah, contohnya yaitu jarak Sulawesi Tengah ke Gorontalo ini dengan kecepatan kendaraan rata-rata 80 km per jam, membutuhkan menit 4,3 jam atau 255,8 menit. Nah, kemudian konsep yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan jarak maksimum yang mampu dicapai dari suatu wilayah ke wilayah lain. Dengan kata lain, keterjangkauan tidak hanya memerhatikan jarak, melainkan juga kemudahan untuk mengakses wilayah, seperti sarana dan prasarana yang disediakan menuju wilayah tersebut. Contoh yaitu yang pertama adalah perkampungan suku Baduy di Provinsi Banten terletak di daerah pegunungan, sehingga untuk mencapainya hanya dapat dengan berjalan kaki. Adapun contoh yang kedua yaitu bantuan bencana sulit mencapai lokasi karena medan yang berat. Kemudian konsep yang keempat yaitu konsep pola. Konsep pola merupakan bentuk terstruktur yang berhubungan dengan gejala alam atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik bersifat fenomena alam maupun bersifat fenomena sosial. Selain itu, konsep ini juga dapat diartikan sebagai tatanan geometris yang menyebabkan terjadinya interaksi antara manusia dengan alam atau sebaliknya. Seperti pada umumnya, pemukiman yang di kota-kota besar Indonesia dibangun dengan berhimpitan dan juga dengan persebaran penduduk yang berada di sekitar aliran sungai akan mengikuti pola aliran sungai. Kemudian konsep yang kelima yaitu geomorfologi atau morfologi. Konsep geomorfologi atau sering disebut dengan morfologi merupakan konsep yang menggambarkan bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat tenaga alam atau aktivitas manusia. Terdapat dua macam tenaga yang mengakibatkan bentuk muka bumi yang bermacam-macam, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Adapun yang dimaksud dengan tenaga endogen yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar dan sifatnya merusak struktur permukaan bumi, seperti erosi, sedimentasi, pelapukan, dan lainnya. Contohnya yaitu seperti Pulau Sumatera dan Jawa dipisahkan oleh Selat Sunda. Contoh yang kedua, Jakarta merupakan dataran rendah dan Bandung merupakan dataran tinggi. Kemudian, konsep yang keenam yaitu aglomerasi. Aglomerasi ini dimaksudkan yaitu konsep persebaran yang bersifat pengelompokan aktivitas manusia dengan segala aktivitasnya di suatu wilayah. Konsep geografi yang satu ini sangat erat kaitannya dengan motif ekonomi. Contohnya, pada masyarakat kota cenderung tinggal mengelompok pada tingkat yang sejenis, sehingga timbul daerah pemukiman elit, daerah tempat tinggal para pedagang, daerah pemukiman kompleks perumnas, yang kebanyakan penghuninya pegawai negeri, serta ada juga daerah permukiman kumuh. Sedangkan pada masyarakat pedesaan yang masih agraris, penduduk cenderung menggerombol di tanah datar yang subur dan membentuk perdukuhan atau pedesaan. Makin subur tanahnya dan makin luas dataran, makin besar desa dan jumlah penduduknya. Yang ketujuh yaitu konsep nilai kegunaan.
Konsep nilai kegunaan ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh suatu wilayah yang menjadi nilai guna tersendiri bagi wilayah lain. Nilai guna ini diharapkan dapat menghasilkan potensi dari wilayah tersebut yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Contohnya yaitu dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, sedangkan dataran rendah cocok digunakan untuk kawasan industri. Dan juga pantai mempunyai nilai kegunaan yang tinggi. Misalnya, sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat kota yang hidup dalam keramaian, kebisingan, dan kesibukan. Kemudian konsep yang ke-8 yaitu interaksi atau interpendensi. Nah, interaksi atau interpendensi ini merupakan suatu konsep geografi yang berhubungan dengan interaksi yang dilakukan oleh suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Dalam artian bahwa suatu wilayah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, melainkan memiliki ketergantungan dengan wilayah lain. Contohnya yaitu seperti tanaman yang tumbuh subur di daerah pegunungan akan disalurkan ke kota atau daerah yang membutuhkan. Kemudian konsep yang ke-9 yaitu diferensiasi. Sesuai dengan namanya, diferensiasi disebut juga dengan perbedaan. Maksudnya di sini yaitu diferensiasi ini berhubungan dengan konsep geografi yang menggambarkan ciri khas yang menjadi pembeda satu wilayah dengan wilayah lain. Contohnya itu biasanya daerah pantai penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan daerah pegunungan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian konsep yang ke-10 yaitu keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang ini merupakan konsep yang menjelaskan tentang keterkaitan antara suatu wilayah dengan wilayah lain, sehingga menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah. Contohnya yang pertama yaitu kebakaran hutan yang terjadi dapat menyebabkan kabut asap yang dirasakan oleh wilayah yang berada di sekitarnya. Contoh yang kedua, lalu lintas di Jakarta selalu macet karena adanya mobilitas penglaju atau pekerja yang rumahnya di pinggiran Jakarta, tetapi bekerja di Jakarta. Nah, itulah penjelasan mengenai 10 konsep geografi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi di sini saya simpulkan, geografi itu adalah ilmu yang mendeskripsikan tentang bumi. Adapun yang dimaksud dengan konsep geografi yaitu unsur penting yang digunakan dalam mengenal dan memahami segala fenomena alam dan fenomena sosial yang terjadi di bumi kita. Sedangkan konsep esensial geografi merupakan ungkapan atau gambaran abstrak mengenai fenomena esensial dari objek kajian geografi, diantaranya yaitu konsep lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola aglomerasi, nilai interpendensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Nah, itulah penjelasan mengenai konsep esensial geografi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.